menurut saya sangat keren sekali ya, Ibu Megawati memilih Tri Risma hari ini yaitu menjadi calon gubernur Jawa Timur pada pilkada mendatang. Nah, apalagi kalau kita lihat dari rekam jejak Tri Risma hari ini ketika pada saat lalu menjadi wali kota Surabaya. Menurut saya gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Tri Risma hari ini sangat keren sekali. Bahkan kalau kita ketahui sering ngamuk-ngamuk ya. Nah, akhirnya juga membawa Surabaya menjadi saat ini sangat keren sekali di bawah kepemimpinan Bu Risma hari ini. Menurut saya juga sangat keren sekali ketika Ibu Megawati memilih Tri Risma hari ini, bahkan juga banyak kader-kader yang setidaknya menjagokan nama Tri Risma hari ini pada calon gubernur Jawa Timur. Dan itunya pasti Ibu Tri Risma akan bertanggung jawab lah di 40 juta masyarakat Jawa Timur. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan dari cuitan Tal Udeng. Di sini sempat ketika berurusan dengan Bu Risma. Bahkan pada saat lalu minta izin untuk membangun billboard di daerah Gubeng. Duit titipane atasannya dia dibuat dan juga ngamuk-ngamuk, dibuang alias ngamuk-ngamuk. Artinya Bu Risma yaitu anti suap, tidak mempan disuap. Menurut saya itu sangat keren sekali ya. Nah, menurut saya pemimpin memang harus berani menolak suap, menolak gratifikasi dan lain sebagainya. Menurut saya Tri Risma sudah sangat keren sekali, terbukti menjadi wali kota, menjadi menteri di kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga prestasinya sangat luar biasa sekali ya. Siapa sih yang mau ngamuk-ngamuk? Pasti juga Ibu Tri Risma hari ini tidak maulah ngamuk-ngamuk ya. Tetapi Ibu Tri Risma sampai saat ini pun juga tetap konsisten. Kalau ada yang miring-miring, kalau ada yang tidak beres, Bu Risma pasti akan ngamuk. Dan pasti dengan kekayaan Tri Risma hari ini, kemungkinan kalau tidak mendapatkan amanah seperti ini pasti juga tidak akan mau ya. Tetapi mendapatkan amanah dan ditugaskan dan disumpah dengan Al-Quran pasti juga akan mempertanggungjawabkan, yaitu amanah yang diberikan oleh masyarakat. Terbukti pas ada suap, Ibu Tri Risma bahkan juga sampai marah-marah. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari sini, dari tweetan Tal Udeng, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Semoga terpilih, asli suka banget sama kerja Bu Risma. Yes, bekerja keras. Nggonmu keras, jangan keliru, itu wali kota yang tidak suka uang haram. Untung uangmu cuma dibuang. Ada yang tidak beruntung dilaporkan ke KPK, wali kota sangar. Tapi bagian perizinan doyan duit. Sayangnya selama jadi mensos udah nggak ada suaranya lagi. Mestinya dititipkan ke saya Mbah Aman Sulaiman Ilag Daladi. Taman sing nang ngarepe Taman Bunggul rusak gara-gara acara es krim main ngamuk. Iya, aku pas mulai iku Ken. Iya betul, pada saat lalu juga Tri Risma ngamuk-ngamuk ada Taman Bunggul yang rusak. Ya, memang itu Bu Tri Risma memang betul-betul ya, betul-betul menjaga. Bahkan juga taman pun dijaga. Karena apa? Karena memperbaikinya itu juga membutuhkan uang, dan itu juga pasti uang rakyat. Jadi memang perlu dijaga betul-betul. Nah, semoga saja lah Bu Risma hari ini menjadi calon pemimpin di Jawa Timur ya. Semoga saja. Nah, kalau kita melihat dari sini ya, dari Tribun News, bahkan ada dua hasil survei terbaru Pilkada Jatim 2024. Risma versus Khofifah, siapa yang terkuat? Nah, kalau kita lihat dari hasil survei pada waktu lalu ya, sebelum Tri Risma dideklarasikan, itu memang Tri Risma sama Ibu Khofifah perbedaannya juga cukup signifikan. Alias Tri Risma hari ini mendapatkan elektabilitas di urutan nomor 2, dan yang pertama adalah Bu Khofifah Indar Parawansa. Nah, memang sih yaitu calon incumbent ya, pasti juga akan mendapatkan elektabilitas yang cukup mentereng. Nah, tetapi kira-kira Tri Risma hari ini apakah bisa ya, setidaknya setelah dideklarasikan, apakah hasil survei bisa mengejar ketertinggalan? Kita lihat. Nah, dari hasil survei elektabilitas calon gubernur di Pilkada Jatim, di mana Khofifah Indar Parawansa dan Tri Risma terlibat persaingan sengit, setidaknya terdapat dua lembaga survei yang melakukan hasil survei terhadap elektabilitas kandidat di Pilkada Jatim. Hasilnya diketahui sosok Khofifah dan Tri Risma masih menjadi pilihan utama masyarakat berdasarkan hasil survei tersebut. Di Pilkada Jatim 2024 sendiri, terdapat 3 pasangan calon yang mendaftarkan di KPU. Khofifah Indar Parawansa Emil mendaftarkan diri sebagai cagup cawagup, sementara
Chandra, Trisma, Syahrul Azhar, dan Lulu Nur Hamidah. Lukmanul Hakim mendaftar pada 29 Agustus. Masyarakat Indonesia termasuk Jawa Timur dijadwalkan mengikuti pemungutan suara pada 27 November. Lalu bagaimana hasil surveinya? Nah, dari Litbang Kompas itu pada periode Juni, jadi sudah Juni ya, sangatnya lumayan 2 bulan yang lalu, memotret bahkan elektabilitas mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah berada di posisi pertama dengan perolehan 29,8%, sedangkan elektabilitas Emil sebesar 3,8%. Nah, tetapi ada strong voters atau responden yang pasti akan memilih Khofifah jika dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur mencapai 31%. Lalu strong voter Emil Dardak 10,8%. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Namun peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut bahwa masih terbuka peluang bagi kandidat lain untuk maju menjadi penantang kuat. Menurut Yohan, masih ada 51% responden yang belum menjawab atau menjawab tidak tahu saat ditanyakan perihal kandidat gubernur. Dengan masih banyaknya responden yang belum menentukan, artinya masih terbuka luas bagi kandidat lain. Nah, apabila merujuk hasil survei, Yohan mengatakan kandidat terkuat penantang Khofifah adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini, sebab berada di posisi kedua dengan 13,6%. Dan yang lebih mengejutkan lagi, strong voters dari Risma juga berada di posisi kedua dengan 19,8%. Wow, jadi sangat banyak sekali ya. Meski responden yang belum menjawab atau menjawab tidak tahu saat ditanya apakah akan memilih politikus PDIP tersebut cukup tinggi, yakni 31%. Nah, jadi memang sangat mengejutkan sekali. Bahkan yang tidak tahu itu sebesar ya 31%. Nah, misal saja Tri Risma hari ini bisa meyakinkan, yaitu masyarakat yang 31% itu pasti juga bisa memenangkan ya pada Pilkada Jawa Timur mendatang. Nah, dari sini bahkan ada pemberitaan bukan karena melawan incumbent Khofifah, Risma sebut Pilkada Jatim sangat berat karena ini. Ya memang karena tugas dan juga kewajibannya ya, dan bahkan disumpah Al-Qur'an. Bakal calon gubernur Jatim Tri Risma mengakui beratnya menjadi cakup pada Pilkada Jatim 2024 bukan karena lawan yang dihadapi adalah incumbent, tapi tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena bukan hanya tanggung jawab di dunia, jadi wali kota saya disumpah, jadi menteri disumpah, tanggung jawabannya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena saya disumpah dengan Al-Qur'an, itu yang berat, ujarnya seperti dikutip akun PDIP Jatim pada 29 Agustus. Karena berat itulah Risma yang juga mensos ini mengaku tidak berani meminta, bahkan berdoa pun tidak berani. Dia mengaku ditunjuk langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati untuk maju pada Pilgub Jawa Timur 2024. Ya, semoga sajalah pilihan Ibu Megawati sangat tepat, yaitu Tri Risma hari ini bisa menjadi pemimpin di Jawa Timur. Ya, karena kalau kita lihat dari rekam jejak pada saat menjadi wali kota Surabaya sangat sukses sekali dan bahkan juga anti suap ya. Menurut saya sangat keren dan saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar ya, yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.